Nanti sawi. Sawi. Ini semua sawi. Sudah jadi kita akan pindah ke sini. Pagi-pagi saya masih kerja di sini. Katanya mulainya dari sini. Saya Selamat pagi, Suster Josephine. selamat pagi. Kita bertemu lagi dengan teman-teman muda kita di acara interview podcast dari FMM Indonesia. Gitu. Nah, hari ini kita mau bertanya-tanya nih sedikit sama Suster Josephine. Boleh. Pertama mungkin tanya, ini Suster Josephine umur berapa ya? Sekarang umur 85. 85. Wah, masih sedikit ya? Masih muda. Masih muda sekali. Wah, Suster masuk di FMM-nya tahun berapa, Suster? Tahun 63. Tahun 63. Waduh, itu sebelum itu ya, sebelum Konsili Vatikan II. Iya, sebelum. Wah, bagaimana itu rasanya? Ada perubahan nggak waktu ganti jadi sesudah Konsili Vatikan II Ya, itu? banyak perubahan. Banyak ya. Ya, banyak perubahan. Oh, ada yang diingat yang paling berasa bedanya? Yang berasa ya dulu kan kalau pergi itu harus berdua-dua. Nah sekarang bisa sendiri. Oh, gitu Dulu ya. selalu berdua. Oh, itu. Tidak boleh pergi sendiri begitu. Oh, gitu. Wow, itu saya dengar kan Konsili Vatikan II itu benar-benar besar sekali dalam sejarah gereja ya. Oh, Suster masuk berarti sebelum konsili, kemudian menghidupinya sesudah Konsili Vatikan II. Suster masuknya mungkin boleh cerita sendiri sebelum kita lebih lanjut. Suster ini dari mana ya asalnya? Saya dari Jogja. Dari Jogja. Oke, dari mana? Di Jogjanya di mana? Saya di Nanggulan. Nanggulan. Oh, gitu. Terus apa yang membuat Suster tertarik masuk FMM ya? Zaman dulu ada banyak nggak tarekatnya? Belum. Belum banyak. Dulu di kampung saya tidak ada biara. Oh, tidak ada biara. Lu Tidak ada Suster biara. tahunya bagaimana? Tahunya karena saya waktu itu memang tiap itu hari Minggu biasanya suster dari biara, suster OSF itu ke ke paroki saya. Oh, gitu. Lalu saya setelah selesai SD, saya SMP, bapak saya masukkan saya di asrama di Ambarawa, suster dari Fransiskan. FMM. Bukan Oh, FMM. Oh, ada lagi. Fransiskan itu dari Semarang itu. Dari Semarang. Ya, Oh. Fransiskan. Nah itu tiap hari Minggu biasanya suster ke paroki saya gitu. Jadi tiap hari ketemu hari Minggu itu. Terus yang membuat Suster tertarik apa masuk FMM dulu itu? Ya gimana ya? Memang saya tertarik itu karena kok bagus sekali ya, ngapain sekarang lebih baik saya masuk biara saja. Tapi orang tua saya belum Katolik itu. Oh, tapi Suster sudah Katolik? Siapa? Suster sudah Katolik? So, saya udah Katolik tiap hari Minggu. Saya pergi ke gereja. Oh, gitu. Pakai baju putih, ganti baju. Lalu ibu saya udah tahu kalau kami ke gereja. Tapi bapak saya selalu tanya, kenapa tiap hari Minggu kan liburan sekolah, tidak ada apa-apa, kenapa pergi keluar? Ibu saya kasih tahu, ya anak muda jalan-jalan. Tapi sudah tahu ibu saya kalau saya ke gereja. Gitu. Jadi ada ketertarikan gitu ya, entah apa pokoknya ada yang menarik. Ada ya gitu. itu. Akhirnya kakak saya udah jadi Katolik. Akhirnya udah kami ikut terus begitu. Oh, terus akhirnya sampai tahun 63 itu Suster berarti udah apa ya? Saya sudah selesai sekolah. Saya sudah mengajar. Oh, udah kerja. Sudah mengajar di Bogor dulu. Oh, dulu mengajar di Bogor. Gitu. Jadi sudah kerja dulu sebelum Suster masuk ya? Saya mengajar di Bogor di Regina Pacis Bogor. Oh, ngajar di Regina Pacis. Okay. Dengan kakak saya di Klaris. Kakak saya di Klaris mulai ngajar di Bogor juga. Lalu saya selesai sekolah guru, lalu saya ikut masuk di situ. Oh, diajak masuk mengajar di situ. Gitu. Terus tahun kau kekalnya masih ingat tahun berapa? Kalau kekal tahun 66. Tahun 66. Oh, 66 ya berarti.
3 tahun kemudian. Terus udah gitu biasanya kan yang seru tuh abis ke Kekal di misi kemana ya pertama kali? Saya misi pertama di Serang. Gitu. Di Serang kami berempat atau berlima. Saya Indonesia, 3 suster atau 4 suster itu. Jadi saya seorang Indonesia sendiri, memang saya pertama orang Indonesia jadi suster itu memang pertama, tapi tidak di di Jawa Tengah. Saya dikirim dari Serang itu. Jadi waktu suster masuk itu masih ada orang Belandanya kan? Masih semua Belanda. Oh, semua Belanda justru. Di Serang itu dulu ada 3 suster, saya keempat, 3 Belanda, saya Indonesia. Oh, jadi berarti suster salah satu yang pertama orang Indonesia yang masuk jadi FMM ya? Iya. Suster berapa orang? Saya berdua sama Rosali. Berdua saja yang pertama kali orang Indonesia. Yang pertama suster Lidwin. Dia pertama orang Indonesia pertama yang jadi FMM. Ya, lalu kedua kami berdua, suster Rosali dengan orang suster dari Makassar, Chinese Makassar. Oh, jadi suster dan suster yang dari Makassar ini adalah suster FMM yang kedua dan ketiga. Ketiga orang Indonesia. Kami ya? berdua. Iya, masuk bareng-bareng ya. Wow, begitu. Wah, kalau gitu suster bagian dari tonggak sejarah FMM di Indonesia ya? Ya. Waduh. Terus di Serang itu berapa lama suster? Saya di Serang 3 tahun. 3 tahun. Jadi mulai mengajar di sekolah Mariwana. Karena mendirikan sekolah Mariwana itu uskup dari Bogor. Dan karena sudah ada suster yang bisa kerja di sekolah, suster artinya orang Indonesia. Nah, saya pertama mengajar di situ. Oh, gitu. Lalu suster itu bantu, suster Belanda, 2 suster Belanda bantu. Lalu Rangkas Bitung. Jadi dulu waktu suster mulai berarti karya FMM juga belum sebanyak ini ya? Belum. Baru di mana saja tuh? Baru pertama ya di Jakarta sini, Serang. Udah 2 itu pertama. Lalu Rangkas Bitung. Ada 3. Suster perawat di Rangkas Bitung. Tetapi tinggalnya di Serang. Jadi tiap hari yang suster yang di karya di rumah sakit Rangkas Bitung dari Serang tiap pagi naik kereta api ke rumah biara. Lalu pelan-pelan naik buka biara di sana. Terus dari situ tentunya suster pindah-pindah ya, udah merasakan hampir semua. Ya. Sampai hari ini kan 2024 ya, pasti sudah merasakan hampir semua komunitas Indonesia kan? Sudah. Kecuali batu api. Batu api sama bau-bau ya, yang belum ya, karena itu paling baru kan ya. Pertama di Jawa tuh. Wah, terus mau tanya nih, ini suster berarti kan udah berapa tahun nih? Karena kan 2024 ya, berarti sudah 60 tahun. 60 lebih. Sekarang 64, masuknya 63. Ya berarti 85. Sekarang tahun berapa? Sekarang 2024. Iya, nggak apa-apa. Berarti udah 60 tahun lebih di hidup membiara ya. Ini boleh nih kasih resep apa nih bisa bertahan sampai 60 tahun kan? Kalau orang menikah juga pasti sama ya, dengan orang yang menikah juga pasti ada tantangannya, ada naik turunnya. Pasti tantangan itu selalu ada, tetapi kan saya yakin bahwa Tuhan memanggil saya, tetapi Tuhan akan membimbing saya, akan menuntun saya. Gitu. Jadi pasti ada suka dukanya, itu pasti ada orang hidup, orang berkeluarga juga ada suka duka. Jadi resepnya itu. Ya, tapi udah. Pasti Tuhan akan, kalau Tuhan menghendaki, Tuhan akan membantu saya. Gitu. Dan selama ini terbukti seperti itu ya. Jadi akhirnya keponakan saya jadi Romo, sudah meninggal, Romo si Probo, pelan-pelan pada masuk Katolik keluarga saya. Oh gitu. Ya, jadi pelan-pelan masuk, akhirnya jadi Romo dan itu. Nah terus sekarang suster kan udah nggak aktif di sekolah atau yang ministry apostolik yang aktif ya. Sekarang jadi apostoliknya apa nih Di? Ya kerja kebun lah, daripada
Menganggur nggak enak juga. Masih kerja kebun kan? Nah, sedikit-sedikit nah. Oh. Cabut-cabut rumput. Lumayan ya mencabut rumput kehidupan. Cabut rumput, tapi kalau menganggur nggak enak gitu. Iya, jadi tetap diisi. Saya sudah dibiasakan di rumah. Orang tua saya membiasakan kerja. Ya semampunya waktu masih anak-anak ya paling kerja sebelum sekolah harus menyapu halaman. Itu ada kegiatan itu nggak boleh main-main terus. Ada waktu main, ada waktu itu. Jadi sudah diajarin kerja gitu. Jadi waktu harus diisi dengan baik ya, karena hadiah dari Tuhan. Ya. Sekarang berarti Suster tinggal di sini ya, di komunitas di Jakarta ini kan. Ya. Nah Suster, mungkin kita penutupnya ya. Saya mau tanya nih, kan ini banyak orang muda nih yang mendengarkan perbincangan kita ya. Suster ada pesan nggak buat orang-orang muda kita? Gitu. Ya. Setia kepada Tuhan, setiakan panggilan Tuhan. Pasti ada suka duka, itu pasti ada. Tidak akan jalan lurus, kita jalan saja belok. Nah, jalan kita dalam mengikuti panggilan Tuhan juga pasti ada pasang surutnya, ada belok-beloknya lah gitu. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan, kalau Tuhan memanggil, pasti Tuhan akan mendampingi. Tuhan akan memberi berkat. Tidak usah takut. Oke, baiklah. Terima kasih ya Suster. Sama-sama. Kebetulan hari ini adalah hari pesta raya Santa Praun Maria diangkat ke surga ya, pesta besar untuk pemimpin umum kita. Ya, terima kasih Suster. Sama-sama, kita doakan untuk pemimpin umum kita. Iya, sehat selalu. Oke. Pemimpin kita semua. Iya, amin. Oke, terima kasih sobat-sobat. Nanti kita ketemu lagi di podcast yang berikutnya ya. Dah.